Nyonya S umur 38 Dinj JI P1A0 datang ke bidan infartus sisa dukun, kencing sering dan teratur sejak 2 hari yang lalu. Telah dipimpin mengejan oleh dukun. 3 jam yang lalu, ku lemah, kelelahan, tekanan darah 90-60 mmHg. Nadi 100 XM, suhu 39 C, pembukaan 8 cm, kepala turun di HCI. DJJ 182 XM. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Lucia. Saya bertugas pada pagi hari ini dan saat ini saya akan membantu Ibu dalam proses persalinan. Pertama kita menutup sentuhan terlebih dahulu untuk menjaga privasi klien. Dan selanjutnya kita akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pertolongan. Setelah selesai melakukan pencucian tangan, kita menggunakan APD lengkap, yaitu ada celemek plastik. Kemudian kita memakai kacamata dan nurse scarf. Kepala bayi berada di vulva dengan diameter 5-6 cm, maka kita letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di atas perut ibu. Kemudian kita meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan alat. Yang pertama kita membuka partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Dan pada selanjutnya kita memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah kita memakai sarung tangan, kita akan melakukan vulva hygiene. Pertama, rabia mayora kiri, rabia mayora kanan, rabia minora kiri, rabia minora kanan, klitoris sampai anus. Karena menahan perineum yang sudah dilapisi kain 1/3 di bawah bokong. Kemudian membantu melahirkan kepala. Ya ibu, terus ibu, terus bu, terus selanjutnya tangan yang satu. Selanjutnya tangan kiri pada defektex untuk mencegah defeksi maksimal dan membantu melahirkan kepala. Terus ibu, terus setelah kepala bayi lahir, kita lakukan pengecekan tali pusat. Setelah itu kita menunggu putaran fasing luas secara spontan. Setelah kepala bayi melakukan putaran fasing luas secara spontan, maka kita pegang secara biparetal dan kita membantu untuk melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Gerakan kepala perlahan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian gerakan kepala ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya kita lakukan sangga susut. Kita menyangga, lalu menyusuri sampai ke seluruh bagian tubuh bayi. Terus bu, setelah itu kita melakukan penilaian secara lintas. Posisi kepala bayi lebih rendah dari kepala bayi, yaitu 15 derajat. Lalu kita menilai apakah bayi menangis, warna kulit, dan gerakan aktif. Jika sudah selesai, kita taruh bayi di perut ibu. Dan kemudian kita keringkan kepala bayi. Pertama, muka bayi, kepala, dan badan-badan lain kecuali facets atau bagian telapak tangan. Selanjutnya kita lakukan IMD. Kita tetap menjaga kehangatan bayi pada saat IMD berlangsung. Selesai melakukan IMD, kita lanjut ke manajemen aktif kala 3. Setelah plasenta belum lahir selama 30 menit, maka akan dilakukan manual plasenta. Saat ini Bu, saya akan melakukan tindakan manual plasenta karena plasenta ibu atau ari-ari ibu belum lahir selama 30 menit. Apakah ibu bersedia? Sedia bidan. Baik, karena ibu bersedia, saya menutup sampiran dengan menjaga privasi klien.
Setelah kita menutup sampiran, mencek proses klien, kita menggunakan APD lengkap yang ada celana plastik, topi, las kaki, dan kacamata. Setelah memakai APD lengkap, kita melakukan pencucian tangan dengan 7 langkah. Mencuci tangan. Kita selesai mencuci tangan, kita memakaikan handskun pendek kepada dua tangan kita. Selanjutnya, kita akan mengosongkan kandung kemih menggunakan kateter. Bu, permisi ya, tarik nafas, Bu. Setelah selesai mengosongkan kandung kemih, kita melepaskan sarung tangan pendek dan mengganti dengan sarung tangan panjang pada tangan kanan. Kemudian, kita akan menjepit tali pusar dengan kohet, kemudian tegangkan tali pusar sejajar dengan lantai. Selanjutnya, kita memasukkan tangan kita secara obstetri ke rumah vagina ibu dengan menusuk bagian bawah tali pusar sampai tempat instrumentasi pasenta dan tangan lain menahan fundus uteri. Dengan bagian betul jari-jari tangan, mencari pinggir pasenta dan membuka tong obstetri menjadi seperti memberi salam. Ibu jari merapat ke pangkal jari, terunjuk, dan temukan tepi pasenta yang paling bawah. Dan sambil kita melakukan tindakan, kita harus memperhatikan keadaan ibu. Selanjutnya, setelah itu, kita melakukan eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada bagian pasenta yang masih melekat pada dinding uterus. Kita akan mengeluarkan pasenta dengan memindahkan tangan luar pada suprasifisis untuk menahan uterus pada saat pasenta akan dikeluarkan. Kemudian, kita akan meminta asisten untuk memegang kohet untuk menarik tali pusar, pegang pasenta dan keluarkan tangan dalam bersamaan pasenta. Kita harus hindari percikan darah dan tangan luar melakukan sedikit pendorongan ke uterus atau dorsal. Kita menempatkan dulu pasenta, kemudian kita akan melakukan masase. Melakukan masase uterus dengan telapak tangan secara sirkuler selama 15 detik. Setelah kita melakukan masase, kita periksa kelengkapan pasenta. Kita lihat apakah kontilidon masih lengkap atau tidak. Kita lihat kelengkapan pasenta jika lengkap. Selanjutnya, kita menempatkan pasenta ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemesan vagina dan perineum untuk memastikan tidak terdapat laserasi yang menimbulkan pendarahan. Ibu, permisi ya. Saya ingin melihat apakah ada pendarahan pada jalan lahir ibu. Dan tindakan, kita lihat kontraksi dan PPV. Selanjutnya, kita mencuci tangan dengan larutan klorun 0,5% dan lepaskan handskun dalam keadaan terbalik. 7 langkah ya. Setelah selesai, kita membuka APD lengkap, melepaskan APD dan mencuci tangan kembali. Mencuci tangan dengan 7 langkah. Tadi saya sudah melakukan tindakan manual plasenta dan keadaan ibu baik, dan saya akan melakukan pendokumentasian.